Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang fi'il. Fi'il itu adalah kata kerja ya. Kata kerja ini kita fokuskan pada dua ya, fi'il madhi sama fi'il mudhari. Fi'il madhi adalah kata kerja yang menunjukkan waktu lampau. Sedangkan fi'il mudhari' kata kerja yang menunjukkan waktu kini atau nanti. Nah, fi'il madhi dan fi'il mudhari' ini mengalami perubahan bentuk. Ya, disesuaikan dengan dhamirnya, sesuai dengan jenis dhamir atau pelakunya atau fa'ilnya ya. Jadi kalau fi'il madhi perubahan bentuknya di akhir kata, kalau fi'il mudhari perubahan bentuknya di awal dan akhir kata. Jadi kita pahami setelah ini. Kita hafalin dulu ya jenis-jenis dhamir pelaku atau fa'ilnya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, tetap sama dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu ada yang namanya subjek atau fa'il, sama ya. Ada dia laki-laki, ada mereka berdua, ada mereka semua, ada dia perempuan, ada mereka berdua perempuan. Sama dengan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab juga ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Begitu ya. Kita lanjut pada tabel berikut ini ya. Ada dhamir atau kata ganti dan juga artinya, kemudian fi'il madhi dan fi'il mudhari. Yuk kita perhatikan. Dhamir atau kata ganti ini ada huwa, artinya dia laki-laki. Huma artinya mereka berdua laki-laki. Hum artinya mereka laki-laki. Hiya dia perempuan. Huma mereka berdua perempuan. Hunna mereka perempuan. Anta kamu laki-laki. Antuma kamu berdua laki-laki. Antum kalian laki-laki. Anti kamu perempuan. Antuma kamu berdua perempuan. Antunna kalian perempuan. Ana saya. Nahnu kita. Kalau menurut saya kita harus hafal ya, paling tidak huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Kalau kita sudah hafal dhamirnya, insya Allah kita akan mudah untuk memahami bagaimana perubahan bentuk fi'il sesuai dengan dhamirnya. Baik, kita akan lihat pada fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Fi'il madhi yang dhamirnya huwa, dia menggunakan fa'ala. Kalau fi'il mudhari' menggunakan yaf'alu. Ya. Fa'ala tanpa tambahan apapun, kalau fi'il mudhari' ada tambahan di awal, yaitu ya. Kita perhatikan selanjutnya. Dhamirnya huma, maka fi'il madhinya fa'ala. Ada tambahan alif ya. Ada tambahan alif. Aslinya fa'ala menjadi panjang. Fa'ala ada tambahan alif. Kemudian untuk fi'il mudhari' yaf'alani. Tambahannya di depan dan di akhir. Ini yang saya maksud tadi ya. Di awalnya tambahannya ya. Di akhirnya tambahannya alif dan nun. Gitu ya. Kemudian hum, mereka laki-laki. Fi'il madhinya fa'alu. Berarti ada tambahan waw dan alif. Fi'il mudhari'nya yaf'aluna. Ada tambahan di depan dan di akhir, yaitu ya, waw dan nun.
Saya kasih tanda merah ini adalah merupakan tambahannya ya, supaya kita memudahkan. Hiya, fi'il madinya fa'alat. Tambahannya tak ta'nis ya. Kemudian fi'il mudhari' taf'alu. Tambahannya di depan yaitu ta ya. Ta. Kemudian huma, fi'il madinya fa'alata. Tambahannya ta ya. Ini kebanyakan ini si tanda merahnya. Fa'alata berarti tambahannya ta, taknis sama alif karena mereka berdua perempuan. Kemudian kalau fi'il mudhari' taf'alani berarti tambahannya ta di depan, di belakangnya alif dan nun. Hunna, fi'il madinya fa'alna. Tambahannya di akhir saja yaitu na kalau fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari' yaf'alna berarti tambahannya ya sama nun di awal. Ya sama na ya. Yang di awal sama di akhir. Kemudian ada anta. Anta fi'il madhinya fa'alta berarti tambahannya adalah ta. Fi'il mudhari'nya taf'alu berarti tambahannya ta tapi di awal, kalau fi'il madhi di akhir. Jadi pedomannya tetap sama. Kalau fi'il madhi itu tambahannya di akhir kata ya. Kalau fi'il mudhari' bisa di awal saja atau di awal dan di akhir kata ya. Jadi teman-teman tetap harus mengingat-ingat, tetap harus memahami ya tambahan-tambahannya, perubahannya, bagaimana fi'il madhi dan mudhari ini berubah sesuai dengan dhamirnya. Kemudian kita lanjut ya ke antuma. Antuma fi'il madhinya fa'altuma, tambahannya tuma. Kemudian fi'il mudhari'nya taf'alani. Tambahannya ta sama alif dan nun di bagian belakang. Kemudian antum, fa'altum. Jadi tambahannya adalah tum. Kemudian kalau fi'il mudhari'nya taf'aluna, tambahannya ta di depan, di belakangnya waw sukun dan na. Waw dan nun ya. Kemudian anti, fi'il madhinya fa'alti. Fi'il mudhari'nya taf'alina. Antuma fi'il madhinya fa'altuma. Fi'il mudhari'nya taf'alani. Kemudian antunna fi'il madhinya fa'altunna. Fi'il mudhari'nya taf'alna. Kemudian ana fi'il madhinya fa'altu. Fi'il mudhari'nya af'alu. Nahnu fi'il madhinya fa'alna. Fi'il mudhari'nya naf'alu. Memang agak rumit ya, tapi kalau kita sudah paham, insya Allah kita bisa ya. Jadi yang penting jadi pedomannya adalah kalau fi'il madhi tambahannya di akhir, kalau fi'il mudhari' bisa di awal saja atau bisa di awal dan akhir. Kalau menurut saya, supaya kita bisa paham, kita bisa menghafalnya ya. Kalau menurut saya langkah yang tepat adalah menghafal atau menghafal tambahan-tambahannya. Kemudian di sebelah kanan ini ada fa'il atau pelakunya. Di sini ada al-muslimu, al-muslimani, al-muslimuna, al-muslimatu, al-muslimatani, al-muslimatu. Nah, ini kalau kita menggabungkan antara fa'il dan juga fi'il. Al-muslimu yaf'alu gitu. Al-muslimu yadkhulul masjidah. Al-muslimani ini disesuaikan dengan dhamirnya ya. Al-muslimu huwa, al-muslimani huma, al-muslimuna hum, al-muslimatu hiya, al-muslimatani huma, al-muslimatu hunna. Ya. Kita lanjut ya ke jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah ini maksudnya adalah
sama dengan kalimat verbal atau kalimat yang mengandung kata kerja. Nah, dalam jumlah fi'liyah di dalam bahasa Arab ini ada dua kategori ya. Fi'il bisa mendahului fa'il dan yang satunya fa'il bisa mendahului fi'il. Kita pahami bareng-bareng ya. Fi'il mendahului fa'il, bentuk fi'ilnya selalu mufrad. Jadi meskipun fa'ilnya itu mufrad, musanna, jama, itu tetap fi'ilnya dalam bentuk mufrad. Atau maksudnya tetap kalau fi'il madhi itu dakhala, dakhalat. Fi'il mudhari'nya tetap yadkhulu dan tadkhulu. Meskipun nanti fa'ilnya itu berupa mufrad, al-muslimu, al-muslimatu, atau bentuknya musanna, al-muslimani, al-muslimatani, itu tetap fi'ilnya kalau laki-laki dakhala, kalau perempuan dakhalat. Ya. Kemudian sama juga dengan fi'il mudhari', itu yadkhulu al-muslimani, tadkhulu al-muslimatani, yadkhulu al-muslimu, tadkhulu al-muslimatu, yadkhulu al-muslimuna, tadkhulu al-muslimat. Nah, tetap ya, jadi fi'ilnya tetap tidak berubah. Pokoknya antara dakhala dan dakhalat untuk fi'il madhi, yadkhulu dan tadkhulu untuk fi'il mudhari'. Sudah paham ya untuk yang fi'il di awal dan fa'il setelah fi'il. Ya. Kemudian kita lanjut ke yang fa'ilnya di awal ya. Fa'ilnya lebih dahulu daripada fi'ilnya. Bentuk fi'ilnya berubah-ubah ya sesuai dengan tabel yang kita pelajari sebelumnya ya. Kalau sudah hafal insya Allah mudah, atau sudah paham insya Allah juga mudah. Kita lihat ya bentuk fi'il yang berubah. Jadi kalau fa'ilnya itu mufrad, bentuk fi'ilnya juga harus mengikuti. Kalau musanna, fi'ilnya juga mengikuti musanna. Kalau jamak, fa'ilnya juga mengikuti jamak. Jadi kita lihat di tabel yang nomor 2 ya. Jadi al-muslimu, kalau fi'il madhi ya, al-muslimu dakhalal masjidah. Nah, al-muslimu itu dhamirnya huwa. Jadi menggunakan dakhala. Gitu ya. Kalau fi'il mudhari', al-muslimu yadkhulul masjidah. Al-muslimu itu dhamirnya huwa. Jadi kalau fi'il mudhari' pakai tambahan ya di depan, yadkhulu. Begitu pula kalau misalnya al-muslimatu. Gimana yuk? Al-muslimatu dakhalat. Nah, sesuai dengan tabelnya ya. Al-muslimatu berarti dhamirnya hiya. Hiya berarti fi'il madhinya harus pakai dakhalat. Ya. Kemudian kalau fi'il mudhari', al-muslimatu tadkhulu al-masjidah. Kenapa tadkhulu? Karena al-muslimatu itu dhamirnya hiya. Al-muslimatu tadkhulu al-masjidah. Jadi kita harus paham atau hafal dulu tabel nomor 2 ya, baru bisa memahami bagaimana bentuk-bentuk fi'il berubah seperti itu. Ya, nanti kalau ada pertanyaan silakan bisa bertanya ke Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.